Jadi sebelum saya lupa, saya menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa besok ya mulainya kalau nggak salah. Sekarang kita masih ada kesempatan untuk minum kopi. Saya harap kalian juga ada secangkir kopi atau teh di depan Anda supaya lebih rileks. Baik. Kita akan mulai dengan apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana globalisasi dimaknai, pengertian itu ya. Dia bicara mengenai dimensi ruang dan waktu. Anda mengerti ya, zaman sekarang kita hidup di dalam konteks yang seolah-olah seluruh jagat raya ini ada di dalam ada di dalam genggamanmu ya. Kita juga selain itu kita selalu juga merasa terlibat dengan berbagai hal ya. Pemilihan Trump kemarin, pemilihan umum di Amerika kita dapat ikuti dengan seksama melalui Al Jazeera, melalui CNN ya, atau melalui lewat media internasional yang lain ya, dan juga mengenai COVID, mengenai melelehnya es di Kutub Utara, mengenai demonstrasi terhadap menentang KUB di Myanmar misalnya ya. Setiap hari kita bisa terlibat dan merasa terlibat juga lama-lama, aneh juga kan ya, padahal itu jauh di luar negeri kita sendiri ya. Nah, itu sedikit banyak menceritakan apa itu globalisasi dengan sendirinya. Oke, jadi kita bicara mengenai itu, kemudian kita bicara mengenai berbagai perbedaan pengertian globalisme, globalitas dan globalisasi, hanya untuk memperluas pandangan kita mengenai pengertian globalisasi tersebut. Kemudian kita akan bicara mengenai mengenai suatu hal yang penting kalau kita bicara mengenai globalisasi, yaitu globalisasi sebagai proses homogenisasi dan atau heterogenisasi. Ya. Heterogenisasi artinya keragaman, dia menambah keragaman di bumi ini, atau justru globalisasi itu menjadikan semua menjadi hampir sama, ya, homogenisasi dari budaya, dari ekonomi dan sebagainya gitu ya. Itu satu permasalahan yang penting. Kemudian kita bicara mengenai beragam perspektif. Berbagai perspektif melihat globalisasi atau menganalisa globalisasi ya, dari sudut pandang neo-Marxis ya, dan juga konsep risk society dari Ulrich Beck, menarik itu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, Anda bebas untuk intervensi ya. Ketika saya berbicara, Anda kalau mau bertanya langsung saja ya, Anda berteriak begitu ya, dan kita akan jangan tunggu saya memberikan tempat untuk bertanya. Oke, kita bicara pertama mengenai globalisasi ya, sebagai integrasi ruang dan waktu. Ya, tadi sudah dikemukakan bahwa ruang itu bertambah sempit ya. Kita dari meja kita bisa berpikir mengenai Kutub Utara, kita berpikir mengenai Myanmar, kita berpikir mengenai pemilihan umum di Amerika ya, atau COVID di Brazil ya, bagaimana sikap Presiden Brazil ya, Bolsonaro ya, sama seperti Presiden Trump yang meremehkan COVID ya, dengan akibat misalnya korban demikian besarnya ya, semuanya seolah-olah kita terlibat di dalamnya
dan kita mudah sekali kemudian mendapatkan informasi. Bahkan kalau kita mau ikut campur dengan menulis pandangan kita dan sebagainya, itu bisa juga terjadi, ya. Tapi bukan hanya itu juga, ya. Tapi semuanya bertambah sempit karena orang bertambah mobile. Orang pergi ke sana kemari dengan jauh lebih mudah, dan juga ruang-ruang menjadi terbuka, ya, seperti lapangan kerja di luar negeri. Bagaimana kemudian kelembagaan-kelembagaan, organisasi-organisasi baru kemudian memfasilitasi kita misalnya untuk memanfaatkan hal-hal tersebut. Semuanya bertambah. Kalau Anda masuk ke toko, produk dari seluruh dunia ada di depanmu misalnya gitu ya, dan Anda bisa memanfaatkan itu, dan Anda merasa juga bahwa itu sudah menjadi bagian daripada kebiasaanmu berkonsumsi misalnya, ya. Itu memperlihatkan betapa bumi ini dan dunia ini kemudian menjadi lebih sempit, ya. Ada semacam integrasi spasial, ya, oleh rantai produksi, jaringan finansial, pembesaran skala kegiatan, ya, dan cakupannya sampai tidak ada lagi sisa di bumi ini yang tidak terjamah oleh kejadian-kejadian di tempat lain, ya. Oke. Dan juga di dalam waktu, ketika semuanya ini kemudian terjalin, ya, ruang menjadi lebih sempit sepertinya, ya, maka kita mulai juga diatur oleh waktu yang ditentukan oleh pihak-pihak lain. Kita mengatur waktu kerja kita, panjangnya waktu kerja kita, ya, pembagian waktu di dalam pekerjaan dan sebagainya, itu bertambah lama bertambah diatur juga oleh pihak-pihak luar gitu, ya, karena kita terjalin di dalam satu rangkaian jejaring kerjasama, ya. Artinya kita kemudian mesti men-tune up kita sendiri dengan pihak-pihak lain, ya. Tapi selain itu juga perubahan-perubahan itu yang terjadi di depan kita itu juga tidak berhenti dan jalan dan sebagainya, ya. Tetapi waktu itu menjadi lebih panjang, ya, lebih stabil, tidak ada waktu-waktu yang terputus. Keterhubungan kita dengan dunia ini tidak terputus, ya, terus berjalan 24 jam, ya. Itu yang dikemukakan sebagai dimensi waktu yang baru, ya, karena adanya globalisasi tersebut. Dengan integrasi ruang dan waktu itu, menurut Philip McMichael ini, kemudian terjadi apa yang dia sebut sebagai unified social space, ya, unified social space. Jadi satu ruang sosial berbagi, ya, dengan semua komunitas di dunia ini, ya. Dan terutama di sini kalau McMichael menekankan ruang itu semacam global market, ya, pasar global, di mana semua orang kemudian semua negara, komunitas bersama-sama tergabung di dalamnya, dan kemudian juga diatur oleh global market tersebut, ya, oleh pelaku-pelaku yang paling besar di dalam global market itu, seperti Bank Dunia, IMF, WTO, ya, World Trade Organization, ya, dan oleh negara-negara yang paling kuat, ya, seperti Amerika, Jepang, Eropa, sekarang juga Cina misalnya, ya. Kita kemudian menjadi bagian dari satu unified social space, ya, dan diatur oleh tadi market agencies yang paling kuat, ya. Yang tadi sudah saya sebut, ya, negara-negara yang paling kuat, Bank Dunia, ya, IMF, WTO, World Trade Organization, United Nations misalnya, ya, itu semuanya ikut mengatur apa yang terjadi di dunia ini dan dengan kita juga, ya, sebagai bagiannya. Oke, itu globalisasi
sebagai integrasi ruang dan waktu. Ya. Tapi globalisasi bisa dilihat juga dari berbagai aspeknya juga, ya. Atau lebih baik kita katakan bahwa globalisasi itu kemudian melahirkan beberapa pengertian ya, seperti globalisme, globalitas, dan globalisasi. Ya. Nah, ini dikemukakan oleh Ritzer dan Goodman ya, untuk memperluas diskusi mengenai globalisasi ini. Apa yang dimaksud dengan globalisme? Yang dimaksud dengan globalisme adalah bicara mengenai dunia ini yang didominasi oleh ekonomi pasar ya. Proses di mana dunia ini bertambah lama bertambah terintegrasi di dalam ekonomi pasar. Dan ini mengandaikan seolah dunia ini berkembang secara linier, ya, linier ke arah integrasi yang lebih besar, ya, ke dalam ekonomi pasar tersebut. Ya. Dengan sendirinya ini pandangan globalisme ini kemudian menjadi pengertian yang menggambarkan hal itu. Gitu ya. Nah, banyak orang dengan sendirinya yang tidak begitu setuju ya dengan pandangan tersebut ya. Apa betul sebegitu liniernya ya? Apa betul bahwa ekonomi pasar itu merupakan satu ekonomi pasar bebas yang benar-benar bebas ya. Padahal kita tahu bahwa itu dikendalikan oleh agen-agen yang paling besar tadi ya. Market agencies ya, yang paling besar. Tapi ada istilah lain yang melihat globalisasi sebagai suatu fenomena yang lebih positif ya, yaitu globalitas ya. Globalitas itu lebih menyoroti satu dimensi yang agak lain dari globalisasi, yaitu mengenai terbukanya ruang-ruang yang sebelumnya tertutup ya. Sebelumnya kita hidup di dalam negara-negara yang terpisah ya, dengan batas-batas nasionalnya ya, yang kemudian juga komunikasi media seringkali terbatas atau ikut membatasi diri mereka dengan batas-batas nasional tersebut ya. Nah, dengan proses globalisasi maka terjadi kemudian keterbukaan ya. Batas-batas negara itu tidak lagi bisa menghalangi intervensi dari media, intervensi dari tadi global market agencies ya, tetapi juga dari hal-hal lain ya, seperti aspek-aspek budaya internasional yang jauh lebih mudah masuk ya. Kita juga bisa menyumbangkan ide-ide kita ke ke dunia lain ya, jauh lebih mudah daripada pada masa lalu ya. Dan keterbukaan ini dengan sendirinya banyak hal-hal positifnya ya. Jadi Ritzer dia bilang ya, dia nggak begitu suka dengan apa yang disebut sebagai globalisme yang menekankan integrasi ke dalam pasar ekonomi pasar itu ya. Tapi globalitas itu memperlihatkan hal yang lebih positif ya. Keterbukaan pada dasarnya itu satu hal yang positif juga begitu ya. Dan keterbukaan itu dimungkinkan oleh proses-proses yang disebut sebagai globalisasi ya. Nah, globalisasi itu kemudian bicara mengenai proses-proses intervensi melalui berbagai kelembagaan-kelembagaan yang transnasional sifatnya ya, seperti Bank Dunia, WTO, United Nations, tapi banyak sekali organisasi-organisasi lain yang bergerak di segala aspek kehidupan kita ya. Budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, macam-macam ya. Dan mereka kemudian bergerak, beraktivitas jauh lebih besar daripada dahulu skalanya ya, melintasi batas-batas nasional ya, menjadi
lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga-lembaga transnasional. Ya. Nah, globalisasi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai globalitas, ya, keterbukaan ruang-ruang yang sebelumnya tertutup, ya, seperti kesatuan-kesatuan negara, bangsa, komunitas, ya, perusahaan-perusahaan yang dulu hanya bergerak dalam batas-batas yang sempit sekali, ya, itu semuanya dibuka, ya, oleh proses-proses globalisasi. Di bawah ini kemudian ada semacam apa namanya tabel, ya, memperlihatkan berbagai aspek dari globalitas itu, ya. Misalnya transnasionalitas di bidang media, ya, di bidang konsumsi. Saya tadi udah bilang, ya, bahwa kita kemudian mulai makan spaghetti seperti makanan kita sehari-hari aja begitu, ya, atau pizza, atau kemudian apa makanan dari Skandinavia misalnya, ya, atau dari Amerika, ya, burger misalnya gitu, ya, udah menjadi hal yang biasa sekali. Wisata, ya, membuka berbagai daerah di dunia ini untuk orang-orang luar untuk ikut dihayati, ya, dengan kegiatan wisata misalnya. Modal, tenaga kerja, komunitas semakin placeless, ya, karena mereka berpindah-pindah terus, ya, memanfaatkan lapangan lapangan kerja yang muncul di mancanegara, ya, yang sebelumnya tertutup karena komunikasi yang tidak memadai. Ya. Kemudian tumbuhnya kesadaran bahaya ekologi global. Ya. Kita semua kemudian menjadi sangat sadar akan bahaya ekologi karena kita kita bisa berkomunikasi dengan banyak informasi, ya, dan kita menghadapi permasalahan itu sendiri juga, ya, karena kita terlibat di dalam proses-proses global tadi, ya. Dan itu juga memunculkan ide-ide untuk aksi yang perlu dilakukan, ya, untuk mengurangi bahaya ekologi global tersebut. Tumbuhnya persepsi transkultural di dalam kehidupan, ya, kita kemudian batas-batas budaya itu menjadi lebih abu-abu, ya. Salah satu asisten kita dulu misalnya dia main musik, ya, tapi musik apa yang dia mainkan bukan dangdut, bukan lagu pop Indonesia, enggak. Mereka spesialisasi di dalam pop Jepang misalnya atau rock Jepang. Itu kan aneh juga kan, kelompok musik Indonesia tapi spesialisasinya main musik rock Jepang gitu, ya. Bayangkan itu kan suatu proses transkultural, ya, yang luar biasa. Demikian juga dengan berbagai hal, pakaian, mode, makanan, ya, perilaku. Orang Indonesia rada-rada elit sedikit, itu kalau bicara itu udah 25% kata-katanya adalah kata-kata Inggris misalnya, ya, kita lihat itu juga, ya. Kemudian industri budaya global yang meluas, ya, itu bisa kita lihat lewat internet, ya, lewat YouTube dan sebagainya, Netflix dan sebagainya, itu kemudian menjadi sangat global, ya. Kita bisa melihat apapun juga, dimanapun juga, kapanpun juga, ya. Kemudian meningkatnya pengaruh dari kelembagaan-kelembagaan internasional, ya, juga kesepakatan transnasional, ya, misalnya seperti masyarakat ASEAN misalnya, ya, itu aktor-aktor atau kelembagaan transnasional, ya, dengan kesepakatan-kesepakatan transnasional juga, Uni Eropa, ya, NAFTA di Amerika Latin, ya, dan sebagainya. Dan dengan sendirinya interaksi lintas batas, ya, transnasional yang semakin padat, ya. Kita lihat aja, Anda bisa lihat misalnya bola dunia ini kemudian dikasih lihat garis-garis penerbangan internasional, ya, itu padatnya luar biasa. Kita bisa lihat itu satu perkembangan baru dari abad mungkin mulai di tahun 1900-an akhir, ya, sampai sekarang dan ke depan. So, itu makna dari berbagai istilah, ya, globalisme, globalitas
dan globalisasi masing-masing mempunyai makna sendiri, ya. Tapi dengan sendiri tidak semua orang menggunakan pengertian ini seperti adanya ini, ya. Ini adalah apa yang dilontarkan oleh Ritzer dan Goodman, ya. Belum tentu semua orang menggunakan, ya. Tetapi setidak-tidaknya Anda bisa kemudian memanfaatkan hal ini untuk menekankan artian tertentu, pemahaman tertentu mengenai istilah tersebut, ya. Globalisme, globalitas, dan globalisasi. Baik, kita sekarang beralih pada satu tema yang penting yang lain, ya, yaitu mengenai globalisasi sebagai proses homogenisasi atau heterogenitas, ya, heterogenisasi. So, begini. Atau sebelumnya mungkin saya bisa bertanya, ada yang apa namanya, ingin bertanya sesuatu misalnya? Halo? Ada yang ingin bertanya sesuatu? Ada yang merasa kurang nyaman dengan apa yang dia dengar, ya, ingin atau punya pendapat tertentu? Gimana saudara-saudara sekalian? Atau saya bisa terus? Halo? Ini siapa aja sih ada di sini? Bisa terus, Bapak. Ya, belum ada pertanyaan? Silakan aja ya kalau ada pertanyaan ya. Baik, saya terus ya. So, begini. Globalisasi itu dapat dianalisa ya dari beragam aspeknya, ya, seperti kultural, dari aspek kulturalnya, aspek ekonomi, aspek politik, ya, atau kelembagaannya, ya, misalnya tumbuhnya tadi lembaga-lembaga besar di dunia ini yang sifatnya transnasional, ya, seperti Bank Dunia, IMF, WTO, ASEAN, ya, NAFTA, Uni Eropa misalnya, ya, itu bisa menjadi subjek penelitian kita, analisa kita, ya, maupun dari perspektif teoritis tertentu. Jadi globalisasi juga bisa didekati dari berbagai perspektif teoritis, ya, seperti yang akan kita bahas nanti, ya, misalnya dari perspektif neo-Marxis misalnya, ya, atau dari perspektif Ritzer sendiri misalnya, ya, yang bicara mengenai globalisasi sebagai penyebaran dari elemen-elemen nothing, ya, dia sebut sebagai nothing, ya, membedakan antara something yang lokal dan nothing yang global, ya. Tapi itu tidak akan kita bahas dalam kesempatan ini, ya. Atau dari sudut risk society juga bisa juga, ya, artinya bisa kita bahas dari berbagai hal. Tetapi yang menonjol adalah bahwa apapun juga, dari manapun juga, aspek apapun juga yang apa namanya, diteliti atau dianalisa, satu hal kita lihat di mana-mana, yaitu orang cenderung menggambarkan globalisasi sebagai suatu proses, suatu kekuatan yang apa namanya, menyatukan, ya, menjadikan dunia ini lebih homogen. Tapi tidak semua orang setuju mengenai hal itu. Ada juga orang-orang, ya, yang sebaliknya, ya, melihat bahwa globalisasi itu ternyata tidak membuat dunia ini menjadi lebih homogen, malah kemudian memunculkan heterogenitas, ya, yang oleh beberapa orang juga disebut sebagai globalisasi. So, jadi seringkali seperti itu, ya, orang berteori mengenai globalisasi, tetapi kemudian ujung-ujungnya kita lihat ada tendensi, dia mengarah kepada pandangan bahwa globalisasi itu mempunyai kekuatan homogenitas, menghomogenitaskan bumi ini. Ya. Tapi ada juga analitikus lain, ya,
yang kemudian mempunyai tendensanya malah sebaliknya, bahwa globalisasi itu membawa ke keragaman, ya, munculnya heterogenitas di bumi ini, ya. Jadi homogenitas dan heterogenitas itu merupakan dua hal yang bertentangan, tetapi yang penting bila orang bicara mengenai globalisasi. Jadi homogenitas itu menunjuk, ya, pada sebagai satu proses di mana berbagai tata cara, praktek-praktek, norma-norma, ya, cita rasa di dunia ini menjadi mirip satu dengan lain, ya. Adanya satu proses penyebaran hal-hal yang tata cara tadi, ya, praktek-praktek, norma-norma, cita rasa yang menjadi sama di dunia ini, ya. Seperti misalnya saja sistem perbankan, ya. Apakah Anda di Nepal atau di New York, ya, atau di Guangzhou misalnya di Cina, ya, atau di Cirebon, ya, Anda masuk ke bank itu tampangnya sama semuanya, ya. Anda mau ngambil duit di ATM itu sama semuanya dimanapun juga di dunia ini Anda berada, ya. Anda masuk ke dalam supermarket, Anda ditutup matanya, Anda dimasukkan ke dalam supermarket. Di dalam supermarket itu Anda tidak akan tahu apakah Anda ada di Indonesia atau di Cirebon atau di Nepal atau ada di Peking, ya, atau di Stockholm misalnya, karena semuanya hampir sama semuanya. Isi barangnya pun hampir sama, ya. Juga tata cara bagaimana kita berpakaian, ya, bagaimana kita berperilaku itu mulai terjadi homogenisasi, ya, karena tadi penyebaran tata cara, praktek-praktek, norma-norma cita rasa, ya, ke seluruh dunia, ya, oleh media-media yang luar biasa kuatnya, tetapi juga oleh mobilitas orang, ya. Kita kemana-mana, dengan demikian juga kita kemudian mengadopsi tata cara baru, ya. Dan kita kerjasama juga dengan berbagai pihak di seantero dunia. Itu juga membuat kemudian tata cara perilaku kita kemudian saling menyesuaikan diri menjadi satu tata cara perilaku yang homogen, gitu kira-kira. Di satu pihak dengan sendirinya itu sangat memudahkan, karena kemanapun juga Anda pergi, ya, Anda merasa nyaman karena tidak terlalu asing bagi Anda semuanya, itu kira-kira, ya. Tetapi dengan sendirinya kita harus ingat juga bahwa homogenisasi ini terjadi di dalam tatanan dunia yang timpang, ya. Ada negara-negara yang kuat, ada negara-negara yang lemah, ya. Dengan sendirinya dalam keadaan seperti itu, negara-negara yang kuat mempunyai kemampuan lebih banyak untuk mendikte, ya, mengenai tata cara, norma-norma, cita rasa, ya, ketimbang negara-negara yang lebih lemah, ya, atau bangsa-bangsa yang lebih lemah, ya, tidak menguasai media-media transnasional tersebut, ya. Jadi kita bicara mengenai satu konteks di mana hubungan antara pusat, ya, center pusat, ya, dengan periferi yang timpang, ya, dan ini mempengaruhi proses homogenisasi itu juga, ya. Homogen, tetapi homogen lebih diatur oleh pihak-pihak yang kuat, itu kira-kira, ya. Di pihak lain ada orang-orang yang berpandangan bahwa tidak homogen, bukan homogen yang terjadi, ya, sebagai satu proses yang besar, ya, tapi justru heterogenitas, ya, atau globalisasi yang terjadi, ya. Jadi pandangan yang mengemukakan bahwa globalisasi satu proses interaksi antara budaya lokal dan budaya global menciptakan semacam perpaduan, ya, dan pencangkokan budaya
tanpa meninggalkan ciri-ciri lokal, serta penyesuaian bentuk-bentuk global dengan kebutuhan-kebutuhan lokal. Jadi boleh jadi bahwa jangkauan korporasi-korporasi besar itu ya, korporasi bisnis besar itu cakupannya seluruh bumi ini ya, dan kita semua terlibat di dalam satu pasar dunia, dan juga kita terlibat dalam satu media yang menyiarkan tata cara, cita rasa, kesenian ya, di mana kita mulai terjadi kemudian penyesuaian antara yang lokal dan global ya. Tetapi apa yang terjadi bukan homogenisasi, tapi justru keragaman ya, karena apa yang kita terima dari luar itu kemudian kita olah berdasarkan budaya lokal kita ya, menjadi sesuatu yang berbeda ya. Musik dari luar kita terima, kita olah, kemudian menjadi musik kita sendiri, ya, yang berbeda. Mungkin berbeda dengan musik lokal kita sebelumnya, tetapi juga bukan musik global juga. Ya. Demikian juga dengan makanan, dengan pakaian, ya, dengan tata cara yang lain. Ya. Misal saja pengaruh-pengaruh politik, misalnya bentuk-bentuk politik yang lama kelamaan kita lihat berkembang di seluruh bumi ini, seperti demokrasi misalnya. Kita punya demokrasi, tapi demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Thailand, berbeda dengan demokrasi di Myanmar, berbeda dengan demokrasi di Amerika atau di Skandinavia misalnya saja. Ya. Jadi itu yang disebut kemudian sebagai oleh misalnya Robertson ya, disebut sebagai globalization. Ya. Jadi orang nggak bicara mengenai homogenisasi, malah justru heterogenisasi. Ya. Jadi ini dua pandangan yang saling bertentangan sebetulnya mengenai satu fenomena yang sama, ya, fenomena globalisasi. Ya. Tapi masing-masing melihatnya dengan atau mengambil kesimpulan yang berbeda. Ya. Ini menarik untuk didiskusikan dan bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai hal ini. Ya. Oke. Di sini kita lihat contoh ya dari dua pandangan tersebut ya. Sama-sama meneliti atau menganalisa globalisasi ekonomi misalnya saja ya. Tetapi kemudian ada yang berpandangan bahwa globalisasi ekonomi itu menciptakan homogenisasi ya. Tetapi ada juga kemudian yang mengatakan no, bukan homogenisasi tetapi heterogenisasi yang terjadi dan malah yang diharapkan. Ya. Di sini kita lihat di sini ya, contohnya misalnya yang berpandangan homogenisasi, dia menekankan ekspansi dari orientasi dan praktek ekonomi pasar ke seantero dunia, ya, didorong oleh kekuatan kapitalisme industri global, ya, dan aktor-aktor transnasional. Anda bisa bayangkan juga bahwa ekspansi ekonomi pasar ke seluruh jagat ini, ya, itu juga membawa pengaruh-pengaruh pada ekspansi yang lain, ya, yang tadi cita rasa, kebiasaan, tata cara dan sebagainya. Sudah bicara misalnya dengan keuangan ya, ke bank, ATM dan sebagainya, itu kemudian menjadi sama di mana-mana, makanan, konsumsi, pola konsumsi dan sebagainya didorong menjadi homogen, gitu kira-kira. Tetapi ada juga yang mengkritik pandangan homogenitas ini dan menekankan heterogenitas, ya, seperti George Stiglitz misalnya, ekonomi yang mendapatkan Nobel Prize itu, ya, dia mengkritik Bank Dunia dan IMF karena kebijakan mereka yang tidak membedakan keunikan masing-masing negara, ya, seolah-olah semuanya bisa diberikan resep ekonomi yang sama misalnya. Ya, dipaksa misalnya untuk membuka diri, ya, menjadi liberal misalnya, ya, tanpa membedakan negara satu dengan negara lain yang masing-masing mempunyai permasalahan yang khas. Ya.
Jadi one size fits all, seolah-olah kebijakan ekonomi itu one size fits all, ya, bisa dipakai di mana aja gitu ya. Tapi juga mereka memperlihatkan bahwa banyak bentuk-bentuk heterogenitas ekonomi, ya, misalnya komoditisasi budaya lokal, ya, itu menciptakan komoditisasi memang, tetapi yang beragam, ya, sehingga kita lihat bagaimana misalnya budaya Bali dikomoditisasikan, ya, itu menciptakan satu dunia yang berbeda yang sangat menarik bagi turis, ya. Turis datang ke Bali untuk melihat budaya Bali, ya, walaupun budayanya itu kemudian terkomoditisasi, ya. Tetapi yang muncul adalah satu ciri khas Bali misalnya saja. Hal ini bisa kita dapatkan di negara-negara lain, di Jepang misalnya, ya, atau di Korea, ya, atau di Cina, ya. Kemudian juga penyesuaian produk-produk global ini dengan kebutuhan spesifik lokal. Ya, kita lihat bahwa pasar dunia ini, walaupun dia menjadi global, tetapi sistem produksi yang menjadi sangat fleksibel, ya, karena teknologi berkembang, ya, dia kemudian produknya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lokal, ya. Maka terjadi produk-produk yang lebih spesifik lokal, ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa semuanya kemudian menjadi satu produk konsumsi global yang sama di mana-mana. Enggak, ya. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, ya. Kita lihat di sini misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, ya, perusahaan-perusahaan transnasional yang besar, ya, korporasi transnasional yang kemudian merasa butuh untuk menanam modalnya di kecap Cap Bango misalnya. Ini kalau Anda lihat kecap Cap Bango, itu sekarang sudah dipegang oleh Unilever. Tapi Unilever tidak berkepentingan sama sekali untuk menghilangkan kecap Cap Bango itu. Tidak. Dia malah membeli kecap Cap Bango itu dan dia pasarkan lebih baik lagi. Karena itu adalah produk spesifik Indonesia. Dan dia tahu itu. Sampai kapanpun juga orang Indonesia akan makan kecap atau minum kecap atau menggunakan kecap. Maka perusahaan-perusahaan transnasional itu investasi di dalam produk-produk nasional lokal yang dibiarkan menjadi produk lokal, tidak dihomogenisasi menjadi produk global, tidak. Kita lihat juga misalnya ABC itu kalau nggak salah udah dipegang oleh Heinz misalnya, satu korporasi transnasional lain yang bekerja di bidang konsumsi, ya. So, ini yang kemudian orang bilang kemudian menciptakan pasar global, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ya, analisanya mengenai ekonomi globalisasi, tetapi orang kemudian mempunyai berbeda pandangan. Yang satu menekankan homogenisasi, yang lain menekankan heterogenitas. Coba kita lihat lagi yang lain, ya. Di sini misalnya analisa mengenai globalisasi politik dan kelembagaan. Ada akademisi-akademisi, ya, para ahli yang menekankan pandangan homogenitas, ya. Misalnya dengan menekankan menyebarnya ke seantero dunia, ya, bentuk-bentuk model-model tata pemerintahan dan manajemen yang kurang lebih sama, ya. Seperti tadi, ya, misalnya demokrasi, ya, kemudian manajemen ekonomi yang kemudian menjadi sama di seluruh dunia ini, ya. Munculnya organisasi-organisasi transnasional, ya, yang kemudian mengurangi kedaulatan kelembagaan-kelembagaan yang sebelumnya boleh dikatakan berdaulat, ya, seperti negara. Ya. Kalau dulu negara itu sangat berdaulat, ya, karena dia kemudian
batas-batas nasionalnya jelas gitu ya. Sekarang dengan globalisasi dan munculnya organisasi transnasional, kedaulatan negara-negara itu kemudian berkurang karena intervensi dari organisasi transnasional itu dalam banyak hal, dalam hal ekonomi oleh Bank Dunia, IMF, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional misalnya, ya, di dalam kerjasama-kerjasama ekonomi, budaya, politik misalnya oleh satu kelembagaan baru ASEAN, semacam negara lebih besar memayungi negara-negara kecil di Asia Tenggara misalnya. Dan ASEAN itu misalnya saja mulai ikut campur dengan apa yang terjadi di negara anggotanya. ASEAN sekarang sedang sibuk untuk mengambil sikap terhadap apa yang terjadi di Myanmar, ya, kudeta yang terjadi di Myanmar, ya, hal-hal seperti itu, ya. Jadi mereka intervensi ke dalam ke dalam sistem kedaulatan dari negara Myanmar, ya, seperti itu misalnya. Tapi ada juga para ahli yang mengatakan bahwa globalisasi politik dan kelembagaan ini, ya, dia menekankan justru yang terjadi adalah heterogenitas. Ya, seperti tadi sudah disinggung juga, ya, bahwa sistem-sistem politik kelembagaan, ya, yang yang menyebar ke seluruh dunia itu tidak begitu saja dicangkok, ya, oleh negara-negara di dunia ini, ya, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Ya. Jadi misalnya saja capnya demokrasi memang, ya, tetapi bentuknya berbeda-beda tergantung dari situasi politik, kondisi politik, ya, sejarah politik dari negara-negara yang berbeda-beda itu. Ya. Karena itu saya bilang tadi demokrasi di Indonesia berbeda dengan di Thailand, berbeda dengan di Myanmar, berbeda dengan di Cina, berbeda dengan di Skandinavia dan sebagainya. Walaupun capnya sama-sama demokrasi misalnya. Sistem kepartaian misalnya, ya, sistem politik yang tadi dikemukakan bahwa itu menyebar kemana-mana, ya, sistem demokrasi yang menjadi semacam sistem yang global, ya, di mana kepartaian menjadi bagian daripada sistem politik itu. Tetapi di dalam prakteknya di setiap negara, setiap bangsa, ya, dia mengambil bentuknya yang spesifik sesuai dengan budaya politik, sejarah politik dari bangsa-bangsa tersebut. Ya. Jadi di Indonesia kita lihat adanya partai-partai yang berdasarkan agama, ya, atau berdasarkan etnik, atau di negara-negara lain. Afrika misalnya banyak sekali partai politik ditentukan oleh identitas vertikal, ya, seperti etnik, agama dan sebagainya. Pengaruh dari sentimen primordial, ya, kedaerahan, kesukuan, agama dan sebagainya, ya, itu berbeda-beda, ya, mempengaruhi sistem politiknya. Fenomena nepotisme misalnya, ya, itu juga berbeda-beda, ya, di setiap negara, tapi itu bisa menjadi memberikan ciri khas dari sistem politik di satu negara. Jadi saudara-saudara sekalian, homogenitas dan heterogenitas, ya, merupakan dua fenomena yang selalu didiskusikan kalau orang bicara mengenai globalisasi. Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo. Apakah semua jelas? Gimana saudara-saudara sekalian? Apakah oke? Apa semuanya udah pada tidur? Atau sibuk mikir? Masih jelas Pak sejauh ini Pak. Tapi silakan ya, kalau perlu Anda bisa intervensi. So, kemudian kita bisa bicara mengenai beragam senario dari homogenisasi, ya, atau heterogenisasi, ya, lokalisasi
budaya misalnya saja. Ini saya sudah pernah sampaikan di sosum ya, atau sekarang sosiologi ya, di mata ajaran sosiologi di TPB di tahun pertama ya. Anda bisa lihat sendiri berbagai senario ini yang disampaikan oleh Ulf Hannertz ya. Dan Anda bisa kemudian melihat sendiri kira-kira kita sekarang ini cocok yang mana ya, kondisi Indonesia. Kalau melihat kondisi Indonesia, maka senario yang mana yang sebetulnya sesuai dengan keadaan di negara kita ini ya. Dan bisa juga kita bilang, oke, senario ini, tetapi sebetulnya ini bukan senario yang baik. Ya, mestinya kita mengarah kepada senario yang itu, ya. Dan bagaimana mengusahakannya, syarat-syarat apa yang dibutuhkan oleh satu senario globalisasi yang sesuai untuk Indonesia misalnya, atau bukan Indonesia, untuk seluruh dunia misalnya. Ya. Jadi Anda bisa mendiskusikannya dan ya, melihat sendiri sesuai dengan kondisi Indonesia. Ya. Sini dia memberikan pilihan ya, dan Anda dengan sendirinya bisa mengemukakan senario yang lain yang khas ya, yang menurut Anda oh ini senario lebih pas untuk Indonesia misalnya. Ya. Jadi ada global homogenization scenario. Ya, jadi tadi di dunia yang timpang tadi antara pusat dan periferi ya. Mereka yang pusat sebetulnya mendominasi proses homogenisasi ini ya, dengan segala macam aspek budaya mereka ya, karena mereka yang menguasai media ya. Jadi dunia ini menjadi homogen secara budaya lama-kelamaan ya. Atau senario saturation scenario ya, versi homogenisasi juga ya, tapi dengan dimensi waktu ya. Di mana dimensi yang panjang sekali, kita lihat bagaimana terjadi semacam terjadi semacam pertautan ya antara pusat, center dan periferi ya, di mana periferi kemudian kehilangan ciri khasnya karena mengabsorpsi pola-pola budaya dari pusat misalnya ya dalam waktu yang panjang. Kemudian peripheral corruption scenario ya, di dalam proses adopsi oleh periferi ini terjadi degradasi dan erosi dari elemen-elemen budaya pusat tadi. Ya, ini sebetulnya menggambarkannya kurang terlalu baik sebetulnya. Yang dimaksud adalah bahwa periferi mengadopsi elemen-elemen budaya dari pusat, dari center ya, tetapi di dalam prosesnya dia mengolahnya kembali sesuai dengan kondisi bangsa dan negara di periferi tersebut ya, sesuai dengan sejarahnya dan sebagainya, latar belakang budaya yang ada di lokalitas dan sebagainya. Dan ini bisa terjadi karena mekanisme seleksi dan dumping budaya. Tapi ini lain lagi sebetulnya ya. Di sini mau sorry. Ya. Jadi ada dua hal di sini. Di satu pihak negara-negara penerima dia mengolah kembali elemen-elemen budaya itu sesuai dengan situasi lokal, ya, kondisi lokal. Tapi bisa juga yang terjadi adalah bahwa negara-negara pusat, bangsa-bangsa pusat di center ya, yang dominan ya, mereka mengekspor elemen-elemen budaya yang inferior sifatnya. Ya, yang kelas 2 gitu kira-kira. Ya. Dan akibatnya negara-negara periferi itu tidak mendapatkan elemen-elemen budaya yang paling baik dari pusat, tetapi justru elemen-elemen yang sekunder, yang yang tidak terlalu baik, yang KW2-nya gitu kira-kira ya. Misalnya saja, bila Anda lihat televisi di Indonesia atau lihat apa yang diperjualbelikan ya mengenai budaya Barat misalnya, yang Anda dapatkan justru yang jelek-jelek. Ya.
film-film yang diputar di Indonesia adalah film-film barat yang kelas 2 misalnya. Justru yang kelas 1, ya, misalnya yang Anda bisa lihat di peraihan Piala Oscar misalnya ya, di situ diperlihatkan banyak film-film yang bagus. Ya, tapi Anda kemudian tunggu-tunggu kapan datangnya di Indonesia? Ternyata nggak datang-datang film-film itu. Yang datang ke kita tuh cuma film-film yang kelas 2, kelas 3 aja. Akibatnya kita tidak ikut menikmati suatu karya budaya, walaupun dari pusat juga, walaupun dari barat misalnya, ya, yang kelas 1 gitu. Enggak. Itu mempengaruhi kemudian bagaimana negara-negara periferi itu kemudian berkembang, meluruhkan ciri-ciri lokalnya, tetapi mengadopsi elemen-elemen budaya baru dari negara-negara pusat yang kelas 2 sifatnya. Oke, itu mengenai very corruption scenario, tetapi kemudian ada maturation scenario, ya, di mana terjadi pertukaran yang lebih seimbang antara berbagai bangsa di dunia ini, ya, sehingga pertukaran yang seimbang itu bukan menciptakan homogenisasi, malah justru memperkaya heterogenisasi. Ya. Jadi karena misalnya saja karena pengaruh budaya-budaya dari luar, kita kemudian diberikan masukan-masukan untuk mengembangkan budaya lokal kita sendiri menjadi lebih baik, gitu. Ya. Sehingga muncul heterogenisasi, tapi bersamaan dengan itu juga perbaikan kualitas dari budaya-budaya lokal. Ya. So ini ada 4 senario, ya. Anda pilih saja yang terjadi di Indonesia tuh senario yang mana, dan kemudian seharusnya itu kita seperti apa, dan syarat-syaratnya tuh seperti apa untuk bisa mencapai satu senario globalisasi budaya yang lebih baik, gitu kira-kira. Oke. Yang terakhir, ini kita akan membahas globalisasi dari berbagai perspektif. Ya. Di sini banyak sekali perspektif yang kita bisa ambil, tapi dengan sendirinya kita membatasi diri, ya, terdua perspektif ini karena lebih sering dipakai. Ya. Pertama ada globalisasi dari perspektif neo-Marxis. Yang kedua adalah konsep risk society, ya, risk society dari Ulrich Beck namanya. Ya. Yang pertama, jadi kita bicara mengenai perspektif neo-Marxis. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak dari kalian? Halo? Atau saya selesaikan dulu, kemudian kita bisa diskusi sedikit ya, oke? Izin bertanya, Bapak. Oh, silakan. Siapa Anda? Ya. Saya Putri Gayatri, Pak. Putri Gayatri, silakan Putri. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Wan atas pemaparannya tadi yang sangat mencerahkan terkait dengan globalisasi nih, Pak. Tadi sudah disebutkan peran-peran stakeholders internasional ya Pak, kayak IMF, World Bank, WTO. Nah, posisi mereka dalam penduduk dunia ini tuh sebenarnya keberpihakannya kemana sih Pak? Dan mereka ini saat ini dipegang oleh aktor-aktor yang mana? Kadang kalau misalnya ngelihat negara-negara dunia ketiga juga kadang dibantu oleh mereka invest dan sebagainya. Sebenarnya misi para stakeholders dunia itu tuh seperti apa sih Pak? Dan terkait dengan keterlibatan organisasi dunia lain seperti UN kayak gitu dalam posisi politiknya tuh sebenarnya mereka bekerja untuk siapa, untuk kepentingan yang mana gitu Pak? Gitu, Oke. Iya. Oke, saya berusaha menjawab pertanyaan ini ya. Nah, begini Putri dan yang lain juga dengan sendirinya. Kalau kita bicara mengenai ini, maka pertama-tama kita harus bayangkan bahwa dunia ini
terbagi di dalam negara-negara yang hubungannya satu dengan yang lain itu timpang. Ya. Jadi ada negara-negara yang kuat dan ada negara yang lemah. Ya. Dari teori-teori yang Anda pelajari sebelumnya, misalnya dependensi, ya, teori sistem dunia, ya, misalnya kamu tahu bahwa ada pusat dan ada periferi, ya, negara-negara di pusat, ya, center, dan negara-negara periferi, ya, negara-negara yang lebih lemah. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa organisasi-organisasi transnasional yang terbentuk, ya, dia dibentuk antara lain, ya, oleh stakeholder kuat ini, ya, sebetulnya oleh banyak stakeholder, ya, dari pusat maupun dari periferi. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa yang mempunyai pengaruh paling besar di sana adalah stakeholder yang paling kuat. Saya berikan contoh satu yang baru saja terjadi, ya, misalnya UNHCR, ya, organisasi mengenai bantuan, ya, untuk bantuan pada masyarakat yang terdampak macam-macam gitu, ya. Di zamannya Trump, UNHCR itu kemudian menarik dukungannya pada masyarakat Palestina karena Amerika dia merupakan anggota dari organisasi United Nation itu yang paling besar, yang paling berkuasa karena dia menanamkan uangnya paling besar di situ. Jadi dana dari UNHCR itu paling besar datangnya dari Amerika. Akibatnya Amerika mempunyai suara paling besar di situ. Ketika Trump kemudian berkuasa, dia bilang, orang Palestina itu semuanya teroris, nggak usah dibantu. Kita kalau membantu mereka artinya sama dengan membantu teroris. Ya. Kemudian dia putuskan saja, ya, bahwa UNHCR kemudian tidak lagi membantu masyarakat Palestina. Itu kita bisa lihat di situ bagaimana kemudian satu organisasi transnasional berpihak, ya, bagaimana pemihakan itu ditentukan oleh stakeholder yang paling kuat di dalam organisasi transnasional tersebut. Ya. Di organisasi transnasional yang mengatur perekonomian di Amerika Utara dan Amerika Latin misalnya saja, Amerika juga pegang peranan yang paling besar di situ, ya. Sehingga dialah sebetulnya yang menentukan apa yang terjadi di organisasi tersebut. Jadi WTO misalnya, World Trade Organization, itu juga dikuasai, walaupun Indonesia dan negara-negara yang lain menjadi anggota di dalam WTO itu, ya, tetapi yang berkuasa di sana dengan sendirinya negara-negara yang paling kuat. Negara-negara Eropa, Amerika, Jepang misalnya, ya, atau sekarang Cina termasuk, ya, sehingga kebijakan dari WTO lebih mencerminkan kepentingan dari aktor-aktor besar tersebut, ya, atau anggota-anggotanya yang paling kuat, ya. Sehingga misalnya saja, ya, kita dipaksa untuk menerima satu kebijakan perekonomian yang liberal sekali. Kita harus menerima barang-barang dari luar yang dijual ke Indonesia. Kita nggak bisa menahannya, nggak boleh. Kalau kita menahan itu, mereka kemudian akan memboikot produk Indonesia yang akan diekspor keluar. Loh, kalau barang kita nggak bisa dijual ke Indonesia, kenapa kita mesti beli barang Indonesia? Ya. Jadi kita terjebak di dalam satu sistem ekonomi seperti itu. Akibatnya apa? Indonesia tidak bisa menolak kalau ada pihak lain yang menjual beras kita misalnya. Sulit sekali untuk menolak. Ya. Padahal misalnya dia harganya lebih murah daripada beras di Indonesia, beras produksi kita sendiri. Indonesia misalnya tidak bisa menolak garam dari Australia misalnya. Karena garam dari Australia lebih murah daripada di Indonesia. Jadi kita terpaksa menerima itu. Kita nggak bisa bilang, oh, garam Australia terlalu mahal, kita sendiri punya garam. Kenapa kita harus beli dari Eropa? Enggak. Loh,
ini garam lebih murah dari apa namanya Australia. Mestinya Anda beli dong. Ya, seperti gitu misalnya. Anda nggak boleh melindungi produk Anda sendiri di dalam persaingan bebas itu. Ya. Dan Anda bisa bayangkan garam di Indonesia tuh bikinnya sulit. Ya, walaupun kita bisa bilang bahwa pantai Indonesia tuh panjangnya luar biasa, tapi tidak di semua pantai itu garam bisa dibuat. Dan membuat garam itu lama sekali, ya, dengan apa namanya dikeringkan dengan matahari dan sebagainya, kemudian dia transportasi dan sebagainya, ya, dibersihkan. Ya. Kalau lautnya sudah menjadi lebih kotor misalnya, itu pembersihannya menjadi lebih masalah lagi. Ya. Sebaliknya di Australia garam itu ditambang. Anda tinggal bor apa namanya lubang ke bawah tanah, ya mungkin 1 kilometer panjangnya misalnya, ya, dalamnya atau berapa ratus meter, kemudian Anda tinggal diambil, disaring, dibawa ke kereta api di pelabuhan, udah diekspor, jauh lebih murah, lebih efisien. Nah, tapi Indonesia nggak bisa menahan itu, akibatnya apa petani-petani garam Indonesia kemudian kesulitan. Ya. So kita bisa lihat di sini betapa organisasi, kelembagaan-kelembagaan, perjanjian-perjanjian transnasional itu lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan yang besar-besar tadi. Ya. Jadi disinilah apa namanya permasalahannya. Walaupun dengan sendirinya tidak selalu terjadi seperti itu. Ya. Kembali ke organisasi UNHCR misalnya, ya, yang memberi bantuan ke masyarakat Palestina. Ketika Trump kalah dalam pemilihan umum, digantikan oleh Joe Biden, ya, presiden baru dari Amerika, dari Partai Demokrat, dia kemudian mengembalikan atau membuka kembali bantuan UNHCR untuk masyarakat Palestina. Ya, karena Partai Demokrat punya politik yang berbeda terhadap Palestina ketimbang dibandingkan dengan Trump misalnya saja. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Amerika bisa berubah polisinya, tergantung juga siapa yang memerintah, itu kira-kira. Jadi kita lihat di sini bahwa secara umum kita bisa katakan bahwa organisasi kelembagaan internasional ini lebih memihak kepada stakeholder yang paling kuat. Ya. Tapi tidak selalu demikian. Ada juga organisasi-organisasi transnasional yang bekerja di bidang-bidang yang misalnya tidak terlalu banyak tergantung dari siapa yang kuat, yang siapa yang lemah, misalnya, ya. Organisasi apa namanya yang bekerja di lingkungan, ya, atau yang bekerja di human rights misalnya, ya, hak asasi manusia misalnya, ya. Itu banyak juga organisasi-organisasi transnasional seperti itu yang menguntungkan bagi masyarakat yang tertindas, masyarakat yang miskin atau penduduk yang miskin. Ya. Bisa jadi negaranya merasa diganggu oleh organisasi transnasional ini karena mereka ikut campur di permasalahan hak asasi manusia misalnya saja, ya. Tetapi bagi rakyat dari negara tersebut, adanya organisasi transnasional itu menguntungkan karena dia meringankan sedikit beban mereka. Jadi misalnya untuk pemerintah Myanmar, organisasi transnasional seperti apa namanya Amnesty International misalnya, itu merugikan. Dia intervensi ke dalam perpolitikan dalam negerinya Myanmar. Ngapain ikut campur politika dalam negeri kita misalnya. Ya. Tetapi bagi rakyat Myanmar yang saat ini di dalam keadaan yang tertindas, yang tereksploitasi, tertindas, dikungkung oleh satu sistem pemerintahan militer, adanya organisasi transnasional ini menguntungkan karena dia meringankan beban. Dia bisa sedikit banyak menekan negara agar tidak menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk menindas gerakan-gerakan tersebut. Jadi seringkali negara seperti Indonesia juga, ya, merasa diganggu oleh organisasi transnasional ini, tetapi rakyat, ya, kita sendiri, ya,
seringkali merasa diuntungkan oleh adanya organisasi transnasional seperti itu. Jadi kita nggak bisa secara umum katakan bahwa organisasi itu memihak pada yang kuat saja gitu ya, nggak bisa juga. Ya. Perubahan politik di negara-negara yang kuat bisa merubah juga pandangan mereka. Misalnya perubahan tadi ya antara Trump dan Biden misalnya. Ya. Juga ada organisasi transnasional yang bergerak di bidang-bidang yang tidak terlalu mengikuti kepentingan-kepentingan yang kuat tadi, ya, karena dia bicara mengenai permasalahan lingkungan, ya, hak asasi dan sebagainya. Kira-kira begitu, Putri, jawaban saya. Iya, Pak. Pak, Oke ya. ada satu lagi nih, Pak. Boleh nggak, Pak? Saya jadi teringat dengan salah satu visi PBB gitu, Pak, dalam mencanangkan SDGs, no one left behind gitu, bahwa tak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Dan apakah itu jadi solusinya, Pak? Dan apakah itu diratifikasi oleh negara-negara kapitalis tadi, Pak? Ya, begini, negara kita sendiri juga negara kapitalis ya, Putri ya. Kita negara kapitalis yang bahkan kapitalis yang mungkin lebih buruk daripada negara kapitalis yang sudah sangat maju, misalnya. Ya. Misalnya negara-negara Skandinavia itu negara kapitalis juga, ya. Tapi negara kita juga negara kapitalis. Ya. Artinya kita satu negara yang ekonominya dominan kapitalis. Ya. Dan kapitalisme di Indonesia ini lebih buruk daripada kapitalisme di Skandinavia misalnya yang sudah jauh lebih maju dan lebih berperi kemanusiaan lah gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Tapi ya mengenai tadi SDGs ya. SDGs itu juga satu lembaga transnasional ya yang menyusun kira-kira agenda ke depan bagi negara-negara, bangsa-bangsa di dunia ini seperti apa sih seharusnya untuk pertama mengangkat kesejahteraan yang pada saat ini sangat timpang, ya, timpang di dalam negeri maupun antar negeri, ya, dan kemudian juga untuk menghadapi krisis ekologi global yang saat ini sedang parah, itu kira-kira. Ya. Jadi itu kesepakatan memang dibuat oleh berbagai negara, termasuk negara-negara di yang kita sebut sebagai negara-negara industri kapitalis industri maju, ya, dan negara-negara seperti Indonesia yang juga kapitalis juga, ya, yang kapitalisme kurang maju, gitu, kira-kira gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan kapitalisme sebetulnya. Ya. Kapitalisme juga ada banyak seperti saya bilang tadi. Ya. Ya, itu memang diratifikasi oleh kebanyakan negara, dan kebanyakan negara di dunia ini saat ini adalah negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Karena dulu masih ada alternatif yang lain, misalnya blok timur, ya. Ada blok barat, blok timur, sekarang tidak ada lagi. Ya, dan negara-negara yang punya sistem yang berlainan dengan kapitalisme juga sudah bercampur, ya, sistemnya merupakan sistem-sistem campuran, ya. Yang kita lihat misalnya yang lain, ya, Iran misalnya lain, kemudian negara-negara sosialis ya seperti Kuba, Cina, Korea Utara, Rusia sudah tidak lagi sosialis misalnya, ya. Tetapi mereka sudah campur ekonominya, ya, campur kapitalisme dan sosialisme misalnya. Yang kapitalis betul itu juga kemudian sudah mencampur baur. Di Skandinavia itu banyak sekali elemen-elemen yang non kapitalis yang sudah masuk ke situ menjadi satu kapitalisme yang sudah lebih sophisticated, ya, lebih maju dan lebih humanis sifatnya. Seperti itu kira-kira, Putri. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Awan. Oke, kita sekarang membahas dua hal ini ya, pendek dan cepat ya. Pendekatan neo-Marxis itu dengan race society ya. So, kalau dari pendekatan neo-Marxis,
globalisasi dilihat sebagai produk revolusi teknologi di satu sisi, ya, revolusi teknologi kapitalis, ya, dan sekaligus merupakan restrukturisasi kapitalisme global, ya. Dan ini menciptakan dunia global yang saling terhubung, ya, dalam konteks ketimpangan antara center dan periferi, ya. Jadi konteks center dan periferi ini tetap ada, ya, tetapi di dalam bentuk yang sekarang yang lebih global sifatnya, ya. Apa maksudnya sebetulnya di sini sebetulnya ada apa namanya, tapi saya nggak bisa kasih lihat rupanya, ya. Ada note kalau kamu punya bentuk bukan PDF-nya tetapi PPT-nya, Anda bisa baca note saya di bawah situ, ya. Yang dimaksud dengan restrukturisasi kapitalisme global itu adalah satu kapitalisme yang kemudian menjadi lebih cair sifatnya, ya, di mana batas-batas nasional sudah menjadi abu-abu, ya. Lihat saja misalnya saja dari negara-negara terpisah di Eropa, ya, masing-masing kapitalis tapi terpisah menjadi satu Uni Eropa, ya, di mana mereka mengatur lalu lintas ekonominya di antara berbagai negara itu. Dan kapitalismenya menjadi berlainan, lebih jauh, lebih diatur sifatnya misalnya saja. Tapi lebih diatur juga di bawah satu sistem apa namanya keuangan yang sangat global sifatnya, ya, yang jauh berkembangnya lebih cepat daripada teknologinya sendiri, ya, keuangan ini, ya. Juga misalnya saja perubahan dari sentra-sentra produksi yang tadinya sentra-sentra produksi industri itu ada di Eropa, itu kemudian pindah ke negara-negara yang tenaga kerjanya lebih murah, ya. Awalnya pindah ke Jepang, ke Jepang, kemudian setelah Jepang menjadi mahal pindah ke Taiwan dan ke Korea misalnya, ya, industri-industri kapal, baja dan sebagainya, ya, pindah, ya. Tapi kemudian juga tidak terbatas pada industri-industri seperti itu, ya, industri semikonduktor, digital dan sebagainya itu juga kemudian menyebar ke seluruh dunia. Itu membuat suatu struktur industri kapitalisme yang baru ditunjang oleh revolusi teknologi tadi. Tapi globalisasi juga melibatkan pasar kapitalis dengan seperangkat relasi sosial. Jadi aliran atau rantai komoditas, rantai modal, ya, teknologi, tapi ide-ide baru juga, ya, seperti misalnya e-commerce misalnya, ya. Tapi bersamaan dengan itu juga bentuk-bentuk budaya, ya, juga tersebar, ya, di dalam konteks tadi center dan periferi itu jangan lupa, ya. Dan juga aliran penduduk menjadi jauh lebih cepat di dunia ini, ya, melampaui batas-batas nasional, ya. Jadi semuanya itu mengkaitkan aspek-aspek teknologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, ya. Dalam konteks ini kalau ada negara-negara misalnya yang mau melepaskan diri dari pasar global ini, itu kemudian ditarik kembali, ya, ke dalam pasar ini kalau perlu dengan paksa begitu, ya, oleh negara-negara yang kuat, ya. Misalnya saja Venezuela, ya, Venezuela yang kaya sekali akan minyak, dia punya pemikiran untuk oke, kita berkembang sendiri, kita punya kekayaan minyak, ya, dan mereka mulai memutus hubungan korporasi-korporasi minyak besar yang ada di Venezuela yang milik negara-negara seperti Amerika, itu kemudian diputus misalnya saja atau dituntut untuk berbagi lebih banyak keuntungan dengan Venezuela. Negara-negara seperti itu kemudian ditarik kembali dengan paksa, ya, dengan diboikot, di apa namanya, di ekonominya diganggu, ya, dengan pemboikotan dan sebagainya. Hal ini terjadi juga dengan di Iran misalnya, ya. Jadi itu makanya terjadi kaitannya antara aspek teknologi, ekonomi dan politik misalnya, ya. Tetapi seperti tadi juga dikemukakan globalisasi memiliki aspek progresif dan emansipatori, ya. Jadi benturan antara globalisasi kapitalis dari atas itu seringkali menciptakan
tentangan perlawanan ya dari bawah yang mempunyai karakter lebih demokratis misalnya, dan dari pertentangan itu, konflik-konflik itu muncul kemudian gerakan-gerakan eh, yang positif sebetulnya ya, mengembangkan ide-ide baru misalnya, seperti misalnya gerakan-gerakan agraria di Indonesia ya, yang menentang ekspansi kapitalisme lebih lanjut ya, dan menentang dengan berbagai cara, di lapang dengan reclaiming tanah, tetapi juga melontarkan pemikiran-pemikiran baru mengenai bagaimana sih sumber daya alam di Indonesia itu seharusnya dikelola misalnya saja. Ya. Demikian pun juga misalnya gerakan-gerakan di buruh, ya, di kalangan buruh, untuk membuat hubungan industri menjadi lebih human, ya, lebih manusiawi. Ya. Gerakan-gerakan lingkungan ya, yang memprotes dan mengusahakan agar eksploitasi alam tidak terjadi seperti dulu, tapi dengan cara yang lebih baik. Ya. Mereka tidak saja protes, tapi juga melontarkan ide-ide, mengembangkan ide-ide baru. Pertanian organik, ya, gerakan-gerakan yang berusaha untuk mempropagandakan hak-hak masyarakat adat misalnya, yang sebelumnya dilangkahi begitu saja di dalam rangka merebut sumber daya alam untuk korporasi besar misalnya saja. Gerakan emansipasi perempuan di Indonesia misalnya juga, karena perkembangan ini seringkali tidak memperhatikan atau lebih banyak merugikan kalangan perempuan ya daripada laki-laki misalnya saja. Ya. So ini adalah jadi dari perspektif neo-Marxis ini ya, ada hal-hal globalisasi itu membawa ekspansi kapitalisme industrial yang ditunjang oleh ditunjang oleh perkembangan teknologi yang selektif ya, yang menguntungkan, teknologi yang menguntungkan ekspansi kapitalisme ini ya. Tetapi di lain pihak proses ini membawa kemudian benturan-benturan ya, yang menciptakan ide-ide baru ya, untuk menggeragoti, untuk mengurangi kekuatan kapitalisme ini dan membuatnya menjadi satu sistem ya, maunya ya, belum tentu berhasil ya, tapi maunya menjadi satu sistem yang lebih baik gitu ke depan ya, berterus menjadi lebih baik gitu kira-kira. Oke, jadi perbaikan itu datang dengan benturan-benturan tadi, konflik-konflik ya, yang diakibatkan oleh ekspansi kapitalisme tadi. Oke, itu dari perspektif neo-Marxis ya. Sekarang kita lihat dari perspektif risk society ya. Ini ada risk society ya. Masyarakat penuh dengan ancaman ya, risk society, dan masyarakat global sekarang ini bisa dikatakan merupakan cerminan atau merupakan contoh dari apa yang disebut oleh Ulrich Beck ini sebagai risk society. Ya, coba saya bacakan apa yang dia maksud ya. Modern society not only systematically produces products, goods, and wealth, but also risk. Jadi masyarakat modern kita ini, ya, masyarakat global ini, tidak hanya memproduksi produk-produk, ya, tetapi juga memproduksi ancaman, ya, berupa ecological risk, military risk, ya, dan munculnya new types of poverty, ya, poverty yang baru. Ya, Anda coba lihat migrasi-migrasi orang yang lari dari daerah-daerah perang, ya, dari Afrika Utara dan dari daerah-daerah Timur Tengah, ya, mengalir ke Eropa. Ya, setiap hari Anda bisa lihat di televisi kalau Anda punya channel CNN ya, atau BBC ya, atau Al Jazeera ya. Al Jazeera misalnya sangat bagus kalau memberikan reportase mengenai Timur Tengah ya, jauh lebih berimbang dan lebih
ya lebih baik lah daripada yang lain-lain ya. Walaupun harus saya katakan bahwa kantor berita seperti CNN dan BBC dari negara-negara pusat itu berkembang juga menjadi lebih baik ya, menjadi lebih berimbang dan lebih secara substansi lebih baik daripada dulu ya. Ya, artinya hal-hal itu, the new poverty ya, Anda bisa lihat di dalam reportase-reportase dari kantor-kantor berita tersebut ya. And new types of exclusion of groups in developed and underdeveloped countries ya. Jadi new exclusion itu artinya masyarakat-masyarakat yang dieksklusi ya, gaya baru ya, seperti misalnya saja di Amerika. Trump bisa menang karena dia kemudian seolah-olah memberikan dukungan, bersimpati pada masyarakat-masyarakat yang eksklusi baru ini. Misalnya saja di kota-kota yang dulunya hidup dari industri seperti industri pencoran baja misalnya, atau industri pertambangan, yang kemudian tidak laku lagi di Amerika. Dia tidak bisa bersaing dengan Korea Selatan, dengan Taiwan, dengan Jepang, ya, dengan India dan sebagainya, atau dengan Cina, karena sebetulnya ekonomi Amerika sekarang sudah ditunjang oleh industri lain, industri teknologi, industri mobil, ya, industri digital, ya, komunikasi massa dan sebagainya. Dan daerah-daerah ini kemudian menjadi bangkrut dan tertinggal, menjadi daerah-daerah miskin di tengah-tengah satu negara yang kaya sekali. Ya. Itulah new types of exclusion. Ya. Kita dapatkan juga di Indonesia, ya, masyarakat-masyarakat adat yang hidup dari alam di mana mereka tinggal sudah berabad-abad, ya, tetapi demikian saja hak mereka disingkirkan oleh negara yang memfasilitasi modal besar misalnya saja. Ya. Ini eksekusi baru ya seperti ini. Ya. Tidak saja terjadi di negara seperti kita, tapi juga terjadi di negara-negara maju. Ya, seperti itu. Seperti misalnya digambarkan di Amerika. Tapi apa yang digambarkan di Amerika itu ada di berbagai negara yang lain juga. Karena penyesuaian ekonomi dan industri negara-negara itu tidak selalu berjalan dengan mulus. So, risk society ini menurut Ulrich Beck menjadi satu masyarakat yang dicirikan oleh overproduction of destruction. Overproduction of destruction. Jadi, masyarakat-masyarakat modern ini tidak berkembang unilinear ke arah yang lebih baik. Ya. Tetapi suatu masyarakat-masyarakat di mana di dalam perkembangannya membawa proses-proses, membawa atau menciptakan masalah-masalah yang kompleks. Ya. Masalah-masalah kompleks yang membawa implikasi lebih lanjut menjadi ancaman-ancaman yang sukar untuk diperbaiki. Kadang-kadang dia ancaman-ancaman dan kerusakan-kerusakan yang permanen kemudian. Ya. Seperti kerusakan alam ya, oleh ulah manusia. Ya. Dan ini nggak bisa ditanggulangi dengan business as usual. Ya, harus ditangani dengan cara-cara yang berbeda sekali dengan yang dulu. Karena seringkali dia merupakan permasalahan-permasalahan yang keluar dari lintas-lintas nasional, sehingga harus ditangani bersama. Dan ini membutuhkan kelembagaan-kelembagaan transnasional yang kuat, ya, yang mengandung kesamaan konsensus mengenai apa sih itu yang menjadi ancaman dan bagaimana kita kemudian menghadapi ancaman itu. Dan ini kita lihat suatu hal yang sulit. Ya, misalnya saja Amerika tiba-tiba keluar dari perjanjian Paris karena Trump tidak percaya pada climate change misalnya saja. Satu gila itu ya, satu negara salah satu yang paling maju ya di dalam ilmu pengetahuan juga ya, yang kemudian menciptakan satu pengetahuan baru bahwa climate change itu nggak ada dan dia menarik diri dari perjanjian internasional sehingga seluruh aksi untuk menanggulangi itu kemudian macet kemudian. Ya. Tetapi risk tadi, ancaman itu atau bukannya
permasalahan tadi ya, permasalahan climate change dan Amerika dan perjanjian Paris itu memperlihatkan bahwa apa yang dianggap sebagai ancaman itu sebetulnya merupakan suatu yang tidak objektif sebetulnya, ya, tetapi merupakan hasil interpretasi, ya, merupakan hasil konstruksi sosial. Ya. Ada yang setuju, tetapi ada juga yang nggak setuju. Dan yang paling kuat menguasai media dan menguasai kelembagaan-kelembagaan ilmu pengetahuan, dia kemudian bisa mendikte apa yang dianggap sebagai ancaman, apa yang tidak. Ketika Trump menjadi presiden, dia bisa menguasai itu, ya, dan mengemukakan satu pandangan alternatif bahwa tidak ada climate change. Dan ini menguntungkan bagi banyak kalangan yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan untuk membenahi climate change. Tetapi ya untuk untuk satu pendekatan lingkungan yang lebih baik itu sangat merugikan dengan sendirinya. Ya. Jadi risk ancaman itu bukan satu yang objektif, ya, tapi tergantung interpretasi, ya, pihak-pihak, ya. Dan yang paling kuat biasanya mempunyai kemampuan untuk mendikte apa itu yang ancaman atau tidak, sampai ancaman itu menjadi demikian besarnya sehingga nggak bisa ditolak gitu ya. Tetapi kan itu juga satu kontinum ya, bukan hitam atau putih. Ya. Oke, contoh lain misalnya saja perdebatan perihal pemanfaatan pembangkit listrik nuklir misalnya. Ya, Indonesia sekarang menghadapi hal itu. Ya, ada pihak-pihak yang mengatakan, udahlah pakai nuklir aja. Dia murah dan dia bersih. Bersih, tetapi mereka hanya lihat dari cerobong asapnya aja yang bersih. Ya. Tapi mereka tidak melihat bahwa nuklir itu menghasilkan sisa-sisa proses yang bahaya sekali, ya, karena umur dari radioaktif itu sampai ratusan tahun. Ya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada generasi-generasi berikut? Ya. Tapi itu merupakan perdebatan-perdebatan, ya, dan yang paling kuat bisa jadi dia menang. Ya. Jadi risk itu bukan satu yang objektif, tetapi suatu yang dikonstruksi secara sosial dan politik. Nah, pandangan-pandangan risk society ini saya rangkum di dalam satu bagan seperti ini. Ya. Jadi kita berada di tengah-tengah atau di antara masyarakat yang lampau, ya, di mana urusannya adalah konflik distribusi barang-barang langka, ya, yang kuat menjadi kaya, yang kuat tidak kuat menjadi miskin, yang karena miskin dia terus menjadi tidak kuat gitu ya. Tapi itu adalah permasalahan dari masyarakat yang menurut Ulrich Beck itu sudah ketinggalan di masa lalu. Dan masyarakat yang menurut Ulrich Beck itu sedang tumbuh adalah risk society tadi, yang dicirikan oleh distribusi of risk. Ya, distribusi ancaman. Yang lemah dia mendapat ancaman yang lebih besar, yang kaya dia bisa membeli ancaman itu, dia bisa membeli keselamatan, ya. Sehingga konsentrasi dari ancaman-ancaman yang tadi kita sebut tadi, ya, itu menumpuk kepada golongan-golongan yang paling lemah. Tapi kalau ancaman itu menjadi sesuatu yang mengancam seluruh bumi ini, dengan sendirinya semuanya harus ikut membenahi, ya, karena merugikan semua orang. Tetapi kan hal itu tidak segera nyata. Ya. Kalau Anda diuntungkan oleh keadaan sekarang, maka ancaman itu agak jauh dari tempat tidur Anda lah, itu kira-kira. Ya. So kita berada di antara dua bentuk masyarakat ini, ya. Tapi di mana persisnya kita nggak tahu, ya. Tapi kita menuju dengan sangat cepat ke arah risk society ini, ya. Dan inilah yang mencerminkan masyarakat global saat ini, ya. Satu masyarakat yang memproduksi, overproduction of destruction, ya.
Dan sulitnya untuk menanggulangi permasalahan ini karena apa yang dianggap sebagai ancaman itu tidak objektif, ya, tergantung dari interpretasi dan legitimasi sosial, ya, dan ini bisa didapatkan oleh pihak-pihak yang kuat sehingga pihak-pihak yang kuat bisa menentukan apa yang ancaman, apa yang tidak, ya, dan itu belum tentu objektif dengan sendirinya, ya. Seperti misalnya penolakan Trump atas climate change itu jelas sekali melihat bahwa apa yang dianggap risk itu bisa ditawar, bisa bisa disembunyikan atau bisa dilupakan, ya, dan sebagainya. Oke, ini kira-kira kuliah pada hari ini.